Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, apa kabar semua? Saya percaya Anda dalam keadaan baik, senang untuk bisa menyapa Anda, bersama dengan Anda. Saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message. Kali ini saya akan berbicara tentang berjaga-jaga senantiasa. Tahukah saudara, setan tidak pernah akan berhenti di dalam berupaya untuk menarik kembali orang-orang percaya untuk kembali kepada jalan yang salah. Saudara, waktu Yesus dicobai oleh Iblis kalah, saudara. Tetapi iblis tidak mundur begitu saja dan dia selalu menantikan waktu yang tepat. Bukankah di dalam kitab Petrus, Rasul Petrus pernah menulis bahwa iblis itu mengaum-ngaum seperti singa dan dia selalu mencari untuk orang yang bisa diterkamnya. Siapa? Yaitu orang yang tidak berjaga-jaga. Kalau orang yang berjaga-jaga, dia akan melawan dengan imannya, dia akan kabur itu iblis, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjaga-jaga bukan cuma sekali dua kali, tapi senantiasa. Kenapa? Kadang-kalanya kita mengalami terobosan di satu titik, tapi setelah mengalami terobosan kita merasa senang, kita merasa nyaman, kita merasa oke. Lalu kita jalanin hidup tanpa kita sadari kita menjalaninya dengan sembrono. Dan ketika saat itulah musuh akan masuk kembali, membuat hidup kita terpuruk kembali. Lalu kemudian kita merasa kekalahan terjadi. Oleh karena kita tidak berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jaga itu adalah seperti suatu tindakan preventif untuk agar supaya tidak kita mengalami kegagalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus pernah menulis ayat firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Dia mengatakan bahwa supaya kita ini bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Saudara, kita harus tekun dalam doa, dan bukan cuma tekun dalam doa, kita harus bisa berjaga-jaga. Saudara pernah lihat ada orang begitu sembrono tidak berjaga-jaga dalam kekristenan mereka? Kenapa? Mereka tanpa sadar, ada Rasul Paulus yang berkata jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dengan kita tidak berjaga-jaga, kita sedang memberi kesempatan untuk iblis masuk kembali dan menjejakkan kakinya ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya berharap Anda berjaga-jaga, saudara. Saudara, bukankah ada ayat juga yang berkata bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali waktu saya punya kejadian yang menarik, saudara. Saya sedang mengendarai mobil saya sedang setir mobil saya di Jalan Gajah Mada di Jakarta. Itu beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saudara, ada serombongan anak remaja memukul-mukul saya punya pintu mobil. Saya kaget, ternyata begitu saya lihat ke kanan, yang di kiri kaca spion saya sudah hilang. Dan itu tidak terjadi cuma sekali, terjadi yang kedua kali juga seperti itu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang menarik, ketika saya mengendarai mobil kembali melewati jalur jalan di mana saya pernah ngalamin itu, yaitu kaca spion saya hilang, saya berjalan pelan-pelan sekali. Padahal jalan waktu yang saya jalani itu cukup padat, saudara. Sehingga ada klakson di belakang yang membunyikan klaksonnya karena saya jalan terlalu lama. Kenapa saya jalan terlalu lama? Karena saya harus berjaga-jaga. Saya melihat ke kanan, saya melihat ke kiri, saya melihat ke kanan, saya melihat ke kiri. Karena saya takut saya punya kaca spion hilang kembali. Nah, saudara, seperti itulah kita berjaga-jaga. Banyak orang sembrono waktu bergaul dengan orang. Ketika orang lain ngomong sesuatu yang buruk tentang kita main terima aja. Kita harus jaga-jaga, saudara. Kadang-kadang itu menjadi panah berapi dari si jahat yang memakai mulut orang lain untuk menyerang kita. Kadang-kadang, saudara, lewat peristiwa hidup yang kita sedang alami, kita juga tidak menyadari bahwa kita perlu berjaga-jaga. Kadang-kadang, saudara, kita tidak berjaga-jaga karena kita tidak mau tahu, saudara, dalam hidup ini, sembrono dalam hidup ini. Atau kadang-kadang kita kurang pengetahuan. Kita terlalu naif. Sehingga kita mempercayai segala hal, termasuk bahkan penipu pun kita percaya. Terlalu naif. Mari kita belajar berjaga-jaga. Kita perlu, saudara, dalam hidup ini sadar, membuka di alam bawah sadar kita bahwa musuh selalu ada di sekitar kita dan dia mencoba menghancurkan kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita lihat waktu ngobrol sama orang, waktu kita terpancing emosi kita tidak mudah untuk meledak emosi kita kalau kita berjaga-jaga. Ya, kalau kita menyaksikan televisi atau film dan whatever, apapun, kita berjaga-jaga. Saya berharap kita menjadi orang Kristen yang tidak naif, tidak sembrono, tapi berjaga-jaga. Dan bukan cuma sekali, senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Amin.